Halo, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Hari ini kita pegang sumber yang oke banget nih, penjelasan soal 7 dimensi kunci dari Applied Behavior Analysis atau ABA. Ya, sumber ini ada contoh-contohnya juga, lumayan praktis. Betul, tapi misi kita kali ini lebih dalam dikit. Kita mau bongkar kenapa tiap dimensi ini penting, biar kamu paham kerangka ABA itu sebenarnya gimana sih kokohnya. Oke? Mungkin beberapa istilah udah familiar ya buat kamu, jadi kita langsung aja deh. Siap? Kita mulai dari yang pertama. Applied atau terapan? Nah, ini applied. Intinya sih, perilaku yang kita targetin itu harus benar-benar signifikan secara sosial, penting buat kehidupan sehari-hari individu itu. Contohnya yang di sumber itu ya, ngajarin anak nonverbal nunjuk gambar makanan pas lapar. Itu kan langsung banget dampaknya. Iya, benar. Dan yang menarik di sini, tantangannya itu seringkali soal siapa yang nentuin penting itu. Kadang beda kan antara terapis, keluarga, sama individunya sendiri. Oh iya ya, perspektifnya bisa beda. Makanya fokus ke dampak nyata itu krusial. Beda sama sekedar ngajarin, ya nyusun balok warna-warni gitu, yang mungkin kurang relevan kalau nggak nyambung ke fungsi lain. Oke, poin bagus soal relevansi personal. Nah, dari apa yang ditarget applied, kita geser ke gimana ngamatinnya, behavioral atau berbasis perilaku. Ini soal fokus ke yang bisa dilihat dan diukur kan? Iya, jadi bukan mengurangi frustrasi tapi lebih spesifik. Misalnya, mengurangi frekuensi lempar mainan sampai kurang dari 2 kali per jam. Jelas, terukur. Tepat. Dan disiplin ini penting banget loh. Tanpa data objektif, angka konkret soal frekuensi, durasi, kita kayak terbang buta aja. Terbang buta, haha, pas banget. Iya, kita bisa aja buang waktu ke intervensi yang rasanya benar, tapi sebenarnya nggak efektif. Objektivitas itu fondasinya evaluasi yang jujur. Oke, jadi target relevan, applied, bisa diukur, behavioral. Terus pertanyaan besarnya, intervensi kita beneran bikin perubahan nggak sih? Masuk ke analitik. Analitis, ya, harus bisa nunjukin hubungan sebab akibat. Contohnya kayak desain AB ala itu kan, ukur dulu tanpa intervensi A, terus pakai intervensi B, terus tanpa lagi A. Kalau perilakunya naik turun ngikutin intervensi kita, Nah, itu dia. Berarti kita bisa bilang intervensi kita yang bekerja. Ini soal akuntabilitas dalam ABA, bukan kebetulan. Tapi ya, di lapangan kadang nggak gampang juga nunjukin kontrol eksperimen yang bersih gitu. iya sih, dunia nyata kan kompleks. Kita harus yakin strategi kita yang efek, bukan faktor lain. Perlu desain yang cermat, Technological. teknologis, atau sistematis. Prosedurnya harus super detail. Kayak resep masakan lah. Persis. Contohnya, 1. Kasih instruksi ambil gelasmu. 2. Tunggu 5 detik. Gitu kan, detail banget. Siapapun harus bisa niru persis. Dan kekuatan di baliknya itu soal konsistensi dan skalabilitas loh. Praktek AB yang bagus itu nggak boleh bergantung sama magic satu terapis aja. Ah, bener juga. Deskripsi yang jelas itu memastikan intervensi bisa diulang sama siapapun, terapis lain, guru, orang tua, dengan hasil yang bisa diandalkan. Semacam kontrol kualitas gitu. Kontrol kualitas dan skalabilitas, oke. Dari detail gimana caranya, technological, kita ke kenapa di baliknya. Konseptualis, sistematik. Sistematis, secara konseptual, maksudnya semua teknik yang kita pakai itu harus nyambung ke prinsip dasar perilaku yang udah ada. Contohnya kayak ngabaikan tantrum anak yang cari perhatian, itu kan menerapkan prinsip extinction atau pemadaman. Betul. Ini penting buat jaga integritas ilmiah ABA. Jadi kita pakai teknik bukan karena lagi ngetren atau asal coba-coba, tapi karena memang berakar pada ilmu perilaku yang udah mapan. Jaga integritas ilmiah ya, penting nih. Oke, sekarang kita sampai ke dimensi yang sering jadi ukuran utama. Efektif atau efektif. Nah, efektif. Perubahannya harus cukup gede. Cukup berarti secara praktis. Bukan cuma signifikan di data aja. Contoh di sumber itu, ngurangin pukulan kepala dari 12 kali per menit jadi 6 kali. Mungkin secara statistik signifikan. Tapi, ya, kalau anaknya masih nyakitin diri ratusan kali per jam, itu belum bisa dibilang efektif secara klinis kan? Masih bahaya. Bener banget. Jadi, kita bedain signifikansi statistik sama signifikansi sosial atau klinis. Pertanyaannya, perubahan ini beneran bermakna dan bikin aman nggak buat hidup dia?
Pertanyaan kunci itu. Oke, terakhir nih. Setelah intervensi kita terapkan, terukur, terbukti, analitik, detail, teknologis, berbasis prinsip, konseptualis sistematik, dan efektif, ada satu lagi, generalizable. Generalisasi. Ini tujuan akhirnya bisa dibilang. Maksudnya, keterampilan yang diajarin harus bisa dipakai di mana aja, kapan aja, sama siapa aja, dan tahan lama ya. Iya, persis. Percuma kan anak bisa minta mainan sopan di ruang terapi, tapi pas di rumah atau di taman bermain, nggak bisa. Iya juga. Generalisasi ini memastikan hasilnya nggak cuma di setting latihan aja, tapi benar-benar kepake di kehidupan nyata dan bertahan lama. Itu payoff-nya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, 7 dimensi ini, terapan, behavioral, analitis, teknologis, sistematis secara konseptual, efektif, dan generalisasi, ini bukan cuma daftar checklist biasa. Bukan. Ini kayak pilar-pilar yang bikin intervensi ABA itu terstruktur, akuntabel, berbasis sains. Dan yang paling penting, fokus ke hasil yang benar-benar berarti dan awet buat individunya. Betul sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat kamu nih yang dengerin. Apa tuh? Setelah paham pilar-pilar ini, coba deh perhatiin dikit. Prinsip-prinsip inti ABA ini ngamatin perilaku, nyoba strategi, cari bukti berhasil nggak, mastiin dampaknya nyata. Jangan-jangan udah sering kamu pakai. Maksudnya? Ya mungkin secara nggak sadar, pas kamu lagi belajar hal baru, atau mau ngubah kebiasaan, atau bahkan pas interaksi sama orang lain. Prinsip perubahan perilaku ini kan sebenarnya ada di mana-mana. Wah, menarik juga ya kalau dipikir-pikir gitu. Oke deh, pemikiran yang bagus buat dibawa pulang. Makasih banyak udah nyimak deep dive kita soal 7 dimensi ABA ini.